Halo, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan bahas jalan-jalan ke Edinburgh Castle. Kita menuju jalan masuk ke Castle. Dan ini hari biasa, hari Selasa, hari kerja, tapi ramainya Masya Allah. Edinburgh Castle merupakan landmark paling ikonik yang terletak di puncak gunung vulkanik yang sudah tidak aktif. Kastil ini merupakan benteng pertahanan yang paling sering diserang di Eropa, bahkan dunia. Catat ada 23 serangan di kastil ini sepanjang sejarahnya. Oleh karena itu, Edinburgh Castle juga dikenal sebagai the most haunted place in Scotland, karena terdapat banyak tragedi di dalam kastil ini. Halo semuanya, kita udah di Edinburgh Castle. Jadi di sini salah satu tourist attraction yang paling digemari kalau orang-orang pada ke Scotland. Jadi dulu nih ini tempat tinggalnya para raja dan ratu di Scotland. Tapi sekarang udah nggak ada yang tinggal di sini karena udah dijadiin tempat untuk wisata. Dan ini termasuk salah satu World Heritage UNESCO. Dan tiket masuk ke sini harganya ada beragam jenis ya. Jadi kalau untuk yang biasa itu harganya 18,5 pounds. Nah kalau yang umur 65 ke atas itu harganya sekitar 14,5 pounds. Dan untuk harga anak di bawah 5 tahun itu gratis. Dan sekarang cuacanya lagi dingin banget, tiba-tiba dingin sekitar feels like 13 derajat. Nah, yang lagi kalian lihat sekarang ini adalah One O'Clock Gun Attraction. Nah, One O'Clock Gun ini udah ditembakkan sejak tahun 1861. Sebenarnya di tahun 1852, tujuan dari meriam ini adalah untuk membantu para pelaut di Leeds dan Sungai Forth untuk mengatur kronometer mereka. Meriam ini ditembakkan setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur. Terdapat rumor mengapa meriam hanya ditembakkan pukul 1 setiap harinya, yaitu untuk menghemat biaya peluru meriamnya. Nah, sekarang prajuritnya lagi nungguin jamnya tepat di angka 1 untuk nyalain meriam. Wait for it. 3, 2, 1. Nothing happened. Nothing happened. That was loud. Halo, jadi tadi habis ngeliatin One O'Clock Gun. Jadi di sini tuh di kastel ini setiap jam 1 dia meledakin meriamnya, dan itu tuh jadi atraksi yang paling ditunggu-tunggu sama visitor. Jadi kastel ini tuh dibangun di abad ke-11, dan yang One O'Clock Gun itu tadi ditembakkan nggak buat nyamain jam maritim, jam kapal-kapal maritim. Dan ide awal ini tadinya tuh asalnya dari Paris, tapi dibawa ke Edinburgh juga.
keretanya. Great Hall ini selesai dibangun pada tahun 1512 pada era King James keempat. Dulunya tempat ini dipakai untuk beragam acara jamuan kerajaan. Tapi sekarang tempat ini dijadikan koleksi armory dan weapon. Di kastil ini terdapat mahkota kerajaan Skotlandia yang mana merupakan mahkota tertua dalam sejarah Inggris. Mahkota ini dibuat pada era kerajaan King James keempat dan kelima. Karena Skotlandia dan Inggris sudah bersatu, jadi mahkota ini juga dipersembahkan saat momen prosesi pemahkotaan kerajaan Inggris. Nah, dari kastil ini juga kita bisa melihat pemandangan kota Edinburgh yang sangat cantik. Nah, selanjutnya adalah lokasi penjara tahanan perang. Bajak laut dan tawanan perang pernah ditahan di ruang bawah tanah ini, tepatnya di bawah Crown Square. Pada tahun 1700-an dan 1800-an, ratusan tawanan perang ditahan di ruang yang gelap dan sempit ini. Saat ini penjara ini sudah dibuat ulang hingga tampak seperti penjara asli pada tahun 1800-an yang menggambarkan suasana penjara yang suram. Tahanan pertama adalah prajurit Prancis yang ditangkap pada tahun 1758, segera setelah perang melawan Prancis dimulai. Souvenir, udah nggak ada duit. Halo, kita udah keluar dari Edinburgh Castle. Kita ngabisin waktu 4 jam setengah, literally 4 jam setengah. Jadi emang banyak banget yang dilihat di situ. Dan tapi mostly itu semua museum sih ya. Jadi museum tentang gimana prajurit-prajurit di Inggris, tentang kerajaan, tentang turunan-turunan raja, ratu gitu. Terus apa lagi yang di highlight? Oh ya, yang perlu di highlight sih pertama ada crown-nya, mahkotanya Queen Mary. Queen Mary. Itu mahkotanya kerajaan Scotland ya. Iya. Jadi kalau ada raja Inggris yang baru, biasanya ada prosesi penyerahan mahkota itu juga. Oh gitu. Nah, mereka iya. Nah, karena kan sekarang raja udah satu ya. Dulu kan ada raja Scotland, ada raja Inggris, perang segala macam ya, akhirnya gabung lah ke dalam United Kingdom ini. Kan ceritanya begitulah. Iya. Dan benar-benar aku ngelihat detail mahkotanya itu cantik banget dan nggak boleh direkam. Jadi kebanyakan sih di dalam situ nggak boleh direkam. Jadi aku cuma ngerekam yang bagian-bagian luarnya aja karena dalamnya masih restricted gitu loh. Terus itu juga mahkota tertua di lingkungan sejarah, Inggris iya. inilah. Iya. Nah terus yang paling ditunggu juga kalau ngunjungin Edinburgh Castle itu One O'Clock Gun.
Jadi di situ tuh seru banget, kayak Mariam ngagetin banget. Iya. Iya, dan harus jam 1 pas dan jam 1 pas dan hanya sekali aja ditembakin. Dan hanya sekali aja, jadi nggak bisa telat. Kalau mau datang ke situ ya sebelum At least jam 12 tuh udah masuk ya. Iya. Atau 12.30 karena 15 menit sebelumnya itu udah rame banget orang ngumpul di situ semua. Semuanya pada turun ngeliatin. Oh iya. Jadi kalau misalnya bawa anak kecil, terutama yang di bawah 3 tahun, di bawah 2 tahun, harus benar-benar spare waktu yang sangat panjang karena bakalan banyak berhenti, banyak istirahat buat makan, buat istirahat lah bentar kayak gitu. Lady Boy Bangkok nih. Jadi kalau di Edinburgh tuh setiap bulan Agustus tuh pasti mereka ngadain Fringe Festival. Jadi ada beragam macam show dan di 56 tempat yang berbeda. Salah satunya tadi ada show yang unik banget dari Bangkok, Lady Boy Show. Lo udah pernah nonton belum? Sekarang kita di Princess Street. Nah kalau di Princess Street sepanjang jalan ini kalian bisa ketemu namanya Balmoral Hotel. Nah tapi tadi sebenarnya kita lewat cuman nggak sempat direkam karena si bayi lagi rewel. Terus jadi itu tempat di mana si J.K. Rowling namatin buku Harry Potter. Nah judulnya Deathly Hallow. Jadi di hotel yang tempat si J.K. Rowling itu dicas £1.000 kalau misalnya mau nginep di suite-nya dia. Nah di Princess Street juga lah ada Scottish National Gallery dan ada Scott Monument. Kalian juga bisa belanja di sini. Ada Primark, ada Topshop. Kalau kalian naik kereta juga ntar keluar dari stasiunnya di Princess Street ya kan? Namanya Edinburgh Waverley Bear Monument. Oh, jadi ini taman ya. Nah di Princess Street juga ada namanya Watchstag Soldier Bear Memorial. Jadi dia letaknya tuh di taman gitu. Tempatnya bagus. Nah, Watchstag the Bear ini ternyata beruang yang diadopsi sama tentara Polandia. Menurut sejarah sih katanya dia dibawa sama tentara Polandia untuk ikut di Perang Dunia Kedua. Tapi kalau zaman sekarang malah aku ngeliatnya itu lebih ke animal abuse ya, karena si beruang ini dikasih minum bir sama diajarin ngerokok sama tentara Polandianya. Jadi buat hiburan para tentara itu. Nah, habis dari Bear Memorial ini ada katanya sih tempat cookies enak. Percis di seberangnya, masih di Princess Street juga, namanya Ben's Cookies. Kita mau ke sana nih. Belum ya? Ya, tutup. Besok ya? Tutup tepat di depan mata kita. Lalu tadi cuma turun bentar mau lihat Memorial Bear. Besok kali ya? Oke, mungkin besok kita sana lagi. Ya ampun, benar-benar cuma tinggal berapa langkah lagi ke sana. Udah tutup. Nah, ini dia Birthplace of Harry Potter. Jadi si J.K. Rowling tuh nulis di sini dia. Halo, sekarang kita lagi di tempat makan buat makan malam. Malam ini kita nyobain kebab dekat hotel. Ini kebab halal. Namanya kebab mahal yang murah. Oh iya. Kita pesannya sama dulu doner kebab. Tuh doner kebab. Ini dia namanya
namanya kebab mahal. Kebab mahal tapi murah. Jadi mahal di sini artinya tuh palace ya. Istana. Jadi kayak Taj Mahal asal kata dari Urdu ya. Iya. Pakistan nih. Atau Hindi. Kita nggak makan di dalam karena udah malam dan si bayi perlu bobo. Jadi kita take away. Kita makan di hotel aja. Nih, banyak banget nih. Ini Fringe Festival. Tuh, ada sirkus. Tuh banyak banget tuh situ. Jadi di Edinburgh tuh kalau misalnya kalian mau nyari makanan halal tuh gampang banget kok. Banyak banget kan. Tersebar di mana aja dan mostly rata-rata sih kebab-kebaban gitu sih ya yang halal-halal. Oh iya, ada juga KFC yang halal. Yang kemarin kita makan di yang dekat stasiun itu, yang di Princess Street. Itu tuh KFC-nya halal. Ada tulisannya. Oke, kita sudah sampai di hotel. Traveling sama bayi tuh super berat. Gimana perasaan Anda? Segar lah badan. Segar badan. Aduh, bener-bener harus persiapan fisik deh kalau mau traveling sama bayi. Karena ada saatnya dia tuh nggak mau di stroller, jadi harus digendong. Dan kalian tuh harus ready sama gendongan. Beb, tanya dulu sama resepsionisnya bisa lihat check out. Oke, kita udah sampai di hotel. Malam terakhir